Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Thoriqul Khairi dari kelas I3A, nomor absen 10. Kali ini saya akan menjelaskan project yang telah saya buat, yaitu Weather Finder atau aplikasi yang digunakan untuk menampilkan cuaca berdasarkan pencarian kota dan negara. Langsung saja kita coba aplikasinya. Dan yang pertama, masukkan kotanya itu Malang, terus negaranya Indonesia. Nah, ini langsung akan muncul di bawahnya, yaitu lokasinya ada di mana, kemudian temperaturnya, humidity atau kelembapan, kemudian kondisi cuacanya atau awan. Nah, ketika ini ada salah satu yang value-nya ini tidak terisi, maka tidak akan muncul cuacanya atau hasilnya. Nah, segitu saja. Kita akan langsung ke codingannya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke cuaca atau weather.js. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampilkan isinya ini nanti kayak gini, coba. Nah, isinya ini nanti yang buat adalah ini, dibuatnya di weather.js ini. Yang pertama adalah kita buat variabel const weather. Ini isinya adalah city, country, dan seterusnya. Ini ada di sini. Ini akan dimasukkan nanti. Kemudian, nah, ini returnnya nanti yang akan jadi outputnya. Nah, yaitu kita buat div yang mana ini nanti isinya adalah city dan country, yaitu ini location. Nah, ini location, isinya adalah city dan country. Kemudian kita masuk ke temperatur ini ya, ini. Kemudian humidity sama kondisi ini sama, kemudian error jika value yang diisikan tidak sesuai. Kemudian kita masuk ke untuk mengekspor, kita lakukan export default weather ini untuk mengekspor hasilnya ini tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke app.js. Nah, di sini kita akan import React dan sebentar. Di sini app.js ini yang akan menampilkan keseluruhan dari tampilan aplikasi web ini ya. Nah, yang pertama kita mengimport React seperti biasa dan komponen. Kemudian kita mengimport weather dari komponen ini tadi yang telah kita buat. Kemudian kita buat import yang app.css, yaitu ini. Ini adalah stylenya nanti buat menunya ini, tampilannya ini nanti. Setelah itu import bootstrap. Nah, kita akan masuk ke pertama buat variabel const API key. Nah, API key ini digunakan untuk kita mengakses web ya, ini web openweathermap.org ini yang akan menjadi tempat pencarian dari
cuacanya itu informasi cuacanya itu dari sini, dari web ini. Nah, caranya kita buat API key-nya dulu. Kemudian kita buat variabel title yang isinya, nah ini titelnya kan ada weather finder sama ini find out temperature dan seterusnya. Kemudian kita buat lagi variabel form. Nah, ini yang ini bagian ini Malang Indonesia. Nah, kita buat variabel form yang ini nanti isinya city, country sama buttonnya. City, country sama buttonnya. Oke, terus selanjutnya masuk ke buat kelas. Ini kelas yang akan dipakai nanti, yaitu kelas app extend component. Yang pertama kita akan buat objek yaitu state, yang mana isinya adalah temperature, city, country, humidity, description, dan error, yang mana ini masih kosong. Nah, selanjutnya kita buat metode untuk mengambil cuacanya ini nanti dari web yang ini tadi. Nah, ya, yang yaitu get weather async a prevent default. Nah, prevent default ini fungsinya agar ketika button get weather diklik, maka halaman browser ini tidak perlu melakukan reload. Ya, seperti itu. Kemudian kita buat variabel ini lagi, count city sama country, yaitu yang mana akan menjadi inputnya. Kemudian kita masuk ke if yaitu if city dan country, yaitu city dan country ini jika ada isinya dan sesuai dengan ketentuan ini dan tidak ada salah-salah kata, maka akan masuk ke try, dimana try ini akan yaitu kita buat const API call, yaitu untuk memanggil API agar bisa mengakses web ini, yaitu dengan parameternya. Nah, ini webnya ini open weather map yang tadi dengan parameter city, country, dan API key. Berdasarkan itu mencarinya. Kemudian kita buat lagi variabel const main sys name sama weather. Ini fungsinya untuk menampung dari ini tadi web yang current weather ini. Nah, kemudian kita akan mengganti yang state ini. Jika ini berhasil, maka state-nya ini tidak undefined lagi, jadi ada isinya yaitu main temperatur, kemudian city-nya, kotanya, namanya, kemudian negaranya, kemudian suhunya nanti, dan deskripsinya. Dan errornya kosong karena ini berhasil. Kemudian jika ini tadi if-nya enggak berhasil atau isinya dari ini ada yang salah atau kosong, maka ini tadi isinya dari temperatur, city, dan kawan-kawan ini tetap kosong, cuman akan menampilkan error, yaitu please enter a valid values. Ya, seperti tadi ya, kayak seperti ini. Kemudian render return ini untuk menampilkan outputnya nanti. Ya, kita langsung masuk ke form. Ketika button ini diklik, maka akan tampil weather. Nah, ketika ini nanti
buttonnya diklik, maka akan tampil seperti ini. Jadi ada isinya, temperaturnya, city, country, humidity, dan deskripsi dan errornya jika gagal. Kemudian jika sudah selesai, kita akan ekspor dari ini, ekspor default app dari app.js. Dan yang terakhir kita ke index.js, yang mana ini nanti akan yang berfungsi untuk agar ini bisa tampil di webnya, yaitu pertama import React dulu, kemudian React DOM, kemudian Bootstrap, index, CSS, kemudian ini import app from dari sini app.js, yang terakhir import service worker. Nah, di sini yang digunakan adalah React DOM.render app document.getElementById root. Nah, ini fungsinya adalah untuk merender dari aplikasi dari ini ke HTML agar bisa tampil di webnya ini. Nah, seperti itu. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.